Hai, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 akan membahaskan tentang apakah itu masyarakat, perilaku masyarakat, hukum dan penelitian terhadapnya. Jadi teman-teman mohon disimak ya video ini baik-baik kerana di dalam video ini terdapat pelbagai manfaat yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi perkenalkan, kelompok kami terdapat 5 anggota. Yang pertama adalah Rizka Rahmadani Tanjung. Yang kedua adalah Ihsan Al-Mazani. Yang ketiga Dwi Nobiawati. Yang keempat Amelia Yolanda Hasibuan. Dan yang terakhir adalah Luqman Nur Hakim. Jadi teman-teman, bagi sesiapa yang tak ngerti tentang pembahasan yang ingin kami sampaikan ini, dimohon supaya teman-teman itu bisa memberi pertanyaan kepada kami lewat komentar ataupun bisa lewat langsung aja bersama kami. Pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Menurut istilah, masyarakat adalah suatu kelompok kolektif manusia atau objek kajian dari antropologi dan sosiologi. Menurut Matsuyper dan Peck, masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Menurut Rapi Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Menurut Sheila Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan yang menghasilkan kebudayaan. Dari definisi di atas, bahwa saya dapat mengambil beberapa poin-poin dan membentuk unsur-unsur terbentuknya masyarakat tersebut. Yang pertama, ada 2 orang atau lebih yang hidup bersama, sehingga terbentuklah menjadi masyarakat. Yang kedua, ada batas-batas wilayah tempat mereka berada. Yang ketiga, hidup bersama dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang keempat, adanya suatu kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Yang kelima, memungkinkan untuk menghasilkan suatu budaya tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perilaku masyarakat. Akibat adanya interaksi antara satu orang dengan orang lainnya, terjadilah yang namanya perilaku masyarakat. Di antaranya adalah yang pertama, manusia yang hidup bersama. Yang kedua, melakukan sosialisasi. Yang ketiga, menciptakan komunikasi dan peraturan. Yang keempat, bergaul dalam waktu cukup lama. Dan yang terakhir, menyadari interaksi sosial. Jadi ada 5 perilaku masyarakat. Adapun yang pertama, manusia yang hidup bersama. Orang sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup sendiri. Kesepian yang dialami orang akan mendorong seseorang dalam bergaul dan berinteraksi. Interaksi yang terbentuk setidaknya terdiri dari 2 orang yang hidup bersama, baik bersosialisasi, menjalankan hubungan, atau mempertahankan hubungan sosial yang lainnya. Oleh karena itu terjadilah perilaku masyarakat yang pertama, manusia yang hidup bersama. Yang kedua, melakukan sosialisasi. Persyaratan kelompok sosial adalah bahwa masyarakat harus dapat mengajar generasi berikutnya. Ini adalah bagian penting dan memperkenalkan serta mewariskan warisan ras dan keturunan kepada anggota baru dalam kehidupan kalangan masyarakat. Sehingga terjadilah perilaku masyarakat yang kedua, yaitu melakukan sosialisasi. Yang ketiga, perilaku masyarakat selanjutnya menciptakan komunikasi dan peraturan. Sistem hubungan manusia dengan berbagai cara berpikir tidak dapat dipisahkan dari konflik sosial yang menjadi bagian penting dari kehidupan manusia.
Untuk mengamankan komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat, lahirlah banyak peraturan yang didasarkan pada kesepakatan bersama, di mana dalam sebuah komunikasi dan peraturan merupakan bagian persyaratan komunitas terhadap prosedur tersebut, sehingga terciptanya perilaku masyarakat yang ketiga, menciptakan komunikasi dan peraturan. Selanjutnya, perilaku masyarakat yang keempat adalah bergaul dalam waktu cukup lama. Hal ini merupakan syarat berikutnya bagi masyarakat adalah bergaul dengan seseorang di lingkungan sosial, bukan hanya sekali seumur hidup. Syarat utama adalah bahwa anggota masyarakat harus masuk ke dalam hubungan sosial terhadap periode waktu tersebut. Adapun yang terakhir, perilaku masyarakat yang kelima adalah menyadari integrasi sosial. Kondisi selanjutnya bagi masyarakat adalah tingkat kesadaran yang memperhitungkan pentingnya hidup bersama atau yang disebut integrasi. Kehidupan yang kemudian menjadi keharusan mutlak bagi semua individu yang menjadi anggota komunitas tertentu. Karena semua komunitas berada dalam area spesifik yang menghasilkan integrasi sosial. Pengertian hukum. Secara umum, pengertian hukum adalah suatu sistem yang dibuat oleh pihak berwenang ataupun pemerintah dari suatu negara yang berisi aturan dan norma yang diterapkan guna menciptakan kedamaian dan ketertiban di negara tersebut. Menurut Aristoteles, pengertian hukum adalah tidak hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku pada masyarakat saja, tapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum ini bukan untuk masyarakat saja, tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara. Menurut Plato, pengertian hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang bersifat mengikat hakim dan masyarakat. Menurut A.M. Myers, pengertian hukum adalah aturan-aturan yang di dalamnya mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam sebuah masyarakat dan menjadi acuan. Menurut Immanuel Kant, pengertian hukum adalah keseluruhan aturan yang dapat menjaga kehendak bebas dari orang lain. Menurut Sergio Viggioli, pengertian hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang diciptakan oleh manusia untuk menentukan tingkah laku manusia. Menurut M.H. Tirtamijaya, pengertian hukum adalah aturan atau norma yang harus diikuti dalam berbagai tindakan dan tingkah laku dalam pergaulan hidup. Menurut Utrecht, pengertian hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam sebuah masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Macam sistem hukum: 1. Hukum adat, 2. Hukum Islam, 3. Hukum Anglo-Saxon, 4. Hukum Eropa kontinental. Contoh hukum: 1. Hukum pidana, 2. Hukum perdata, 3. Hukum tata negara, 4. Hukum administrasi negara, 5. Hukum internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian terhadap hukum dan masyarakat. Dalam sosiologi, penelitian hukum menurut Surjono Sukanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, yang tujuannya juga itu untuk mendapatkan asas-asas hukum dari hukum positif yang tertulis atau dari rasa susila warga masyarakat. Adapun tipe dari penelitian hukum dibagi dua, yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif ini adalah metode yang mengedepankan berbagai macam kejadian faktual dalam masyarakat dalam bentuk penjabaran non-matematis yang didasarkan pada teori-teori tertentu, atau penelitian riset yang bersifat deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses makna,
yang mana tujuannya itu adalah untuk memahami atau pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan secara mendalam pada suatu permasalahan yang sedang dikaji atau akan dikaji. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini adalah metode penelitian yang melakukan penelitian yang didasarkan pada angka-angka numerik atau berbagai gejala yang terukur secara matematis. Metode ini umumnya menggunakan grafik, tabel, serta uji statistik atau penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Yang tujuannya itu untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Adapun jenis metode penelitian dalam sosiologi itu ada dua. Yang pertama, penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu adalah penelitian yang dipandang sebagai norma atau kaidah yang otonom terlepas dari hubungan hukum tersebut dengan masyarakat, yang mencangkup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian hukum in concreto, penelitian hukum klinis, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Yang kedua itu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris itu adalah hukum yang dipandang dalam kaitannya dengan masyarakat atau sebagai sebuah gejala sosial, yang mencangkup penelitian hukum sosiologis, penelitian antropologi hukum, penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, dan penelitian tentang efektivitas hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.